Raden Arya Wiratanu I, atau Kanjeng Dalam Cikundul, merupakan seorang ulama sekaligus umaro penyebar Islam di daerah Cianjur. Beliau memang belum begitu terkenal di Nusantara, tetapi sudah termasyhur dan dikenal baik oleh masyarakat Cianjur sendiri dan Jawa Barat. Hal ini terbukti dengan banyaknya peziarah yang datang ke makam beliau, untuk mendoakan, mengenang jasanya dan mengharap berkah atas kekaromahan beliau. Para peziarah yang datang bukan hanya dari masyarakat Cianjur dan daerah di Jawa Barat saja, ada yang menyebutkan ada dari luar daerah, bahkan dari luar negeri. Lalu dari mana asal beliau? Dan bagaimana bisa sampai di Cianjur? Mari kita ulas dan tonton video ini sampai selesai. Banyak referensi dan banyak sumber yang sudah kami baca, bahwa Raden Wiratanu merupakan putra dari Raden Arya Wangsa Goparana yang berasal dari Sagalaherang Subang. Lalu berdasarkan silsilah, Raden Arya Wangsa Goparana merupakan anak dari Sunan Wanaperih atau Raden Arya Kikis. Raden Arya Kikis adalah raja dari kerajaan Talaga Manggung di Majalengka. Tak berhenti di situ, Raden Arya Kikis adalah putra dari Raden Ragamantri alias Sunan Parunggangsa, atau disebut Prabu Pucuk Umum. Prabu Pucuk Umum merupakan anak dari Prabu Munding Sari. Lalu Munding Sari adalah salah satu anak dari Prabu Siliwangi, yang pada saat runtuhnya Pajajaran, tahun 1579 pindah ke daerah Talaga, di kaki Gunung Cermai. Raden Wiratanu Datar, beliau lahir sekitar tahun 1603 Masehi, di Kampung Cibodas, Desa Dayakolot, Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang sekarang. Selain Raden Arya Wiratanu Datar, nama beliau adalah Raden Jayalalana, Jayasasana, dan ada banyak menyebutnya Kanjeng Dalam Cikundul. Setelah dewasa, Raden Wiratanu Datar diberikan tanggung jawab oleh ayahnya, yakni Dalam Sagalaherang, berupa dengan pengikut rakyat atau cacah. Sumber mengatakan, jumlahnya berupa 100 orang. Bersama ke-100 orang itu, kemudian beliau mencari tempat baru ke daerah pedalaman Jawa Barat saat ini. Dan sampailah ke daerah Sungai Cikundul yang sekarang, berada di wilayah Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur. Di tempat ini, beliau dan pengikutnya mulai bermukim dan membuka lahan baru. Mereka hidup berpencar, tidak bermukim di satu tempat, tetapi kebanyakan bermukim di Cijagang, karena di sanalah pemimpin mereka Raden Arya Wiratanu Datar berada. Beberapa tempat yang dihuni diantaranya adalah, di dekat sungai seperti di Cibalagung, dan di daerah Cirata. Sebagai ulama jumhur penyebar Islam di Cianjur, Raden Arya Wiratanu mengajarkan keagamaan kepada rakyatnya dengan suri tauladan yang baik, penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Sedangkan sebagai seorang umaro dengan gelar Raja Gagang, beliau membangun, melindungi, dan mensejahterakan masyarakatnya, hingga mereka mencapai kemajuan dan merasa aman di bawah kepemimpinannya. Masyarakat Cianjur saat itu bahkan sampai sekarang begitu mencintainya, sehingga memanggil dengan nama penuh kecintaan dan ketajiman, yakni dengan panggilan Kanjeng Dalam Cikundul. Raden Arya Wiratanu Datar terkenal religius dan termasyhur dengan bahasanya yang paling halus. Tak heran jika saat ini bahasa Sunda Cianjur termasuk paling halus bahasanya, dibandingkan dengan daerah lain di Jawa Barat. Lalu kesopanan dan kehalusan bahasa, mencerminkan masyarakat Cianjur yang berakhlakul karimah. Lalu pondok pesantren tersebar di mana-mana. Hal tersebut mengindikasikan, keberhasilan islamisasi, dan salah satu berkat jasa yang telah beliau lakukan, di masa lampau. Selain berdakwah,
Raden Arya Wiratanu, atau Kanjeng dalam Cikundul, juga berjasa di bidang ilmu pertanian. Salah satunya mengubah masyarakat yang mulanya memakai sistem pertanian berhuma, menjadi sistem pertanian bersawah. Atau yang sebelumnya menanam padi di lahan kering, atau tanah darat. Kemudian diubah menanam, menjadi di lahan basah. Beliau membuat sebuah perubahan, sehingga menyebabkan masyarakat lebih sejahtera dan bersahaja. Raden Arya Wiratanu Datar, atau Kanjeng dalam Cikundul, disebutkan bahwa beliau mempunyai 11 anak. Di antaranya sebagai berikut. Pertama, Raden Arya Wiramangala, yang kemudian menjadi penerusnya sebagai Wiratanu II. Kedua, Raden Arya Martayuda. Ketiga, Raden Arya Tirta. Keempat, Raden Arya Natadimanggala, bergelar dalam Arya Kidul. Kemudian, Raden Arya Wiradimanggala bergelar dalam Cikondang. Selanjutnya, Raden Arya Suradiwangsa. Dan yang lainnya. Setelah lanjut usia, beliau menetap di kampung Majalaya, dengan mendirikan pesantren dan mengamalkan ilmu agamanya sampai wafat. Sumber menyebutkan, beliau wafat pada hari Jumat 13 Robiul Awal, tahun 1118 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1706 Masehi. Lalu ada sumber lain mengatakan, beliau meninggal tahun 1692 Masehi. Kemudian dimakamkan di puncak Bukit Cijagang. Di Kampung Majalaya, Desa Cijagang, Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Bagaimana Sobat Muslim, apakah konten ini bermanfaat? Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari kisah ini, kemudian tidak lupa sejarah dengan ulama terdahulu. Jika ada kesalahan narasi, nama tempat, atau lainnya, mohon kiranya dikoreksi. Tunggu kisah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.